Panji Gumilang terus berproses. Yang TPPU kemarin diperiksa lagi, sudah dipetakan oleh aparat penegak hukum, oleh kepolisian Republik Indonesia berdasar laporan-laporan dan informasi-informasi yang sudah selesai. Satu sudah siap dilimpahkan ke kejaksaan. Penelitian ternyata menyatakan lengkap, maka penyidik akan segera menyerahkan barang bukti dan tersangka. Ada saldo dibuka, ya nanti setelah ini kita akan menerima rekeningnya, saldo dibuka ratusan miliar. Jadi pola transaksi yang triliunan yang bisa dibuka ratusan miliar. Uang tersebut dipecah-pecahkan ke identitas yang lainnya. Mencampur adukan uang yang resmi atau uang yang halal ke uang yang tidak halal. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK. Tentu harus hati-hati seperti halnya kasus yang pertama, masalah penodaan agama gitu, itu kan harus hati-hati. Dan itu sekarang masalah tindak pidana lainnya, apakah itu TPPU, apakah itu korupsi atau tindak pidana. Kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola tersebut tindak pencucian uang, namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu pidana yayasan dan pidana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli. Bareskrim Polri berhasil menemukan adanya indikasi pola-pola pencucian uang yang terjadi di Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Hal itu diungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan berdasarkan hasil penyidikan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam proses gelar perkara tersebut digambarkan oleh teman-teman dari PPATK bagaimana pola transaksi pencucian uang, kata Wisnu, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Temuan itu menjadi dasar bagi penyidik akhirnya menaikkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan korupsi dana BOS yang diduga melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ke tahap penyidikan. Sehingga kesimpulannya penyidik sepakat untuk meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan, ujar Wisnu. Adapun terdapat 3 pola yang dijabarkan PPATK dan telah dikantongi penyidik, antara lain strukturing, yakni salah satu modus pencucian uang untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil. Pola transaksinya dijelaskan ada namanya structure, yaitu strukturing, jadi uang tersebut dipecah-pecahkan ke entitas-entitas lainnya, katanya. Lalu pola layering, memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke beberapa transaksi keuangan guna menyamarkan sumber uang haram, yang bisa dikombinasikan lewat pola placement menggabungkan antara uang tunai dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah. Selanjutnya ada pola mingling. Pola ini merupakan salah satu modus pencucian uang dengan mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya. Ada layering, ada mingling atau mencampur adukan uang yang resmi atau yang halal ke uang yang tidak halal, ungkap Wisnu. Atas temuan itulah, kata Wisnu, penyidik akhirnya menaikkan kasus TPPU yang menyeret Panji Gumilang ini ke tahap penyidikan, dengan menemukan adanya unsur pidana, meski belum ditetapkan tersangka. Jadi pola-pola itu disampaikan oleh teman-teman dari PPATK, sehingga kami dari tim penyidik sudah sepakat bahwa pola tersebut adalah pola transaksi tindak pidana pencucian uang, ucapnya. Namun kita pun sepakat untuk bisa membuktikan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan, dan dikuatkan oleh pendapat ahli dan teman-teman dari akademisi, tambah dia.